Halo semuanya, ketemu lagi di channel gua Akbar Vince. Ketemu lagi sama gua. Sebelumnya gua mau ucapin thank you, mau ucapin terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di vlog gua, sudah memberikan subscribe, sudah memberikan komen, like, dan share juga. Dan buat teman-teman yang baru join, yang baru lihat vlog gua, selamat menyaksikan. Semoga bisa menghibur, semoga vlog gua bisa memberikan hal-hal positif atau info-info yang bagus buat teman-teman semuanya. Nah, di vlog kali ini gue ingin berbagi tips lagi nih. Tipsnya apa? Jadi gue ingin berbagi tips mengenai penanganan pertama ketika anak mengalami demam. Nah, mengenai kesehatan lagi. Yang sebelumnya kesehatan gigi, kali ini mengenai kesehatan anak. Sekali lagi gue ngasih tips ini bukan karena gue seorang dokter, bukan. Jadi gue cuma seorang ayah yang juga memiliki anak kecil, yang mana pastinya juga gue akan ada di situasi dimana anak gue mengalami demam. Dan gue ingin share ke teman-teman semua supaya ketika mengalami hal yang sama itu tidak panik, juga tidak santai gitu. Jadi memang ada langkah-langkahnya sebagai pertolongan pertama ketika anak kita mengalami demam. Apa aja? Yuk kita mulai. Ya, jadi ketika kita merasa anak kita mengalami demam gitu, atau suhu tubuhnya mulai meninggi, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengambil termometer. Jadi kita ambil termometer suhu tubuh, jadi kita cek suhu tubuh anak kita seperti apa. Nah, dari info yang gue baca dari Halodoc, untuk orang dewasa pada umumnya suhu tubuh ketika mengalami demam atau suhu tubuh tinggi itu ada di kisaran 38 derajat hingga 39 derajat. Nah, untuk anak-anak itu ada di kisaran 30 derajat ke atas. Jadi ketika kita merasa nih anak kita mengalami demam nih, atau ketika kita sentuh tuh kok agak hangat ya. Nah, supaya pasti langkah pertama adalah teman-teman bisa ambil termometer, teman-teman bisa cek suhu anak kita, dan kita bisa tahu gitu. Ketika kita sudah tahu suhu anak kita seperti apa, ada di tahap di mana, suhu seberapa tinggi, itu akan mempermudah kita atau bisa memberikan kita informasi supaya kita bisa mengambil langkah apa lagi selanjutnya gitu. Jadi memang langkah pertama adalah ambil termometer, cek suhu tubuh anak kita berapa, dan lihat kalau memang suhu tubuhnya di atas 30 derajat, jadi 30 derajat, 38 derajat, 39 derajat, itu anak kita sudah masuk kategori bahwa dia mengalami demam. Dan tentunya kita harus melakukan langkah-langkah berikutnya. Nggak perlu panik, juga nggak boleh santai banget, karena memang kita bisa melakukan penanganan pertama itu di rumah. Untuk penanganan keduanya apa? Ya, yang kedua apa? Oke. Jadi yang kedua adalah lebih baik kita memberikan asupan cairan yang cukup ke tubuh anak kita. Jadi yang gue baca juga di Halodoc bahwa ketika anak atau manusia pada khususnya mengalami demam, itu pada tubuh, cairan pada tubuh itu mengalami penguapan jauh lebih cepat dari biasanya gitu. Sehingga menyebabkan ketika orang demam itu akan menyebabkan lebih cepat mengalami dehidrasi. Jadi memberikan asupan cairan yang cukup untuk tubuh itu juga sudah membuat pencegahan atau memberikan pencegahan kepada anak atau pada manusia itu sendiri untuk mengalami dehidrasi berat. Jadi kita bisa memberikan asupan cairan, mungkin kalau untuk anak-anak atau bayi itu bisa memberikan asupan cairan yang cukup, itu berupa ASI. Yang masih menyusui bisa memberikan asupan ASI jauh lebih banyak supaya anak tidak mengalami dehidrasi. Atau untuk anak yang sudah tidak minum susu, mungkin juga bisa nih tidak konsumsi ASI, maksudnya itu juga bisa diberikan susu formula. Jadi mungkin anak-anak yang sudah selesai ASI bisa diberikan susu formula agar cairan di tubuhnya itu bisa terus meningkat atau tidak mengalami dehidrasi. Kalau untuk yang dewasa mungkin bisa perbanyak minum ya, perbanyak minum supaya kita jauh lebih segar, cairan di tubuh kita meningkat, kita juga jadi jauh lebih enak rasanya gitu ya. Dan yang ketiga, nah kalau tadi udah yang pertama termometer, kita cek suhu tubuh. Yang kedua kita tingkatkan asupan cairan ke tubuh anak kita. Nah yang ketiga ini kita bisa melakukan langkah mengkompres. Jadi kita bisa memberikan kompres kepada anak kita, yaitu kita bisa siapkan kain dan juga air hangat.
tidak disarankan menggunakan air dingin ya. Jadi makanya jauh lebih disarankan kita menggunakan air hangat. Jadi kita menyediakan air dan air hangat, kita bisa kompres di bagian kening anak kita gitu loh. Nah, untuk sekarang nih, untuk zaman sekarang juga ada nih jauh lebih mudah atau jauh lebih efisien, itu ada kompres anak. Itu di minimarket ada. Jadi teman-teman bisa beli juga di sana, banyak mereknya juga, banyak brandnya. Gue sendiri sama istri gue juga ketika anak gue demam, gue beli itu. Jadi gue beli itu bisa untuk kompres anak gue, jadi untuk bisa menurunkan suhu tubuh anak gue. Nah, kompres itu sendiri sebenarnya juga baik ya, langkah awal yang simple untuk kita bisa memberikan pertolongan pertama kepada anak kita ketika demam. Ya, yang keempatnya apa? Nah, tadi udah cek suhu tubuh dengan termometer. Kedua, kita udah memberikan asupan cairan yang cukup. Yang ketiga, tadi kita kompres anak kita menggunakan kain dan juga air hangat. Nah, untuk yang keempat, kita bisa mengenakan pakaian untuk anak kita yang nyaman. Jadi di Halodoc sendiri yang gue baca itu direkomendasikan kita memberikan atau mengenakan pakaian untuk anak kita yang jangan yang terlalu tebal. Kalau dulu nih gue waktu masih kecil, gue juga masih ingat sih ketika gue sakit, pasti orang tua gue, entah nyokap gue atau bokap gue juga justru pakaiin gue jaket atau baju-baju yang tebal. Jadi memang itu tidak direkomendasikan ya, karena kan membuat suhu tubuh akan semakin naik ketika dia diberikan pakaian yang hangat atau gerah gitu. Nah, direkomendasikan untuk kita kenakan pakaian yang nyaman, intinya nyaman ya, cuma secara detailnya itu pakaiannya mungkin sedikit lebih tipis. Dan juga tidak membuat suhu tubuhnya makin meningkat tentunya ya. Pakaian yang tipis itu juga sebenarnya bisa membuat sirkulasi suhu tubuhnya semakin jauh lebih baik, mungkin bisa lebih menurun bagi demamnya. Yang kelima apa? Ketika kita melakukan penanganan pertama tadi semua sudah lakukan tahap 1 sampai tahap 4, tahap yang kelima adalah waktu ketika anak kita harus istirahat. Jadi ketika memang anak kita mengalami demam, suhu tubuh yang meninggi, akan jauh lebih baik jika anak kita banyak istirahat. Nah, untuk kamar anak kita akan jauh lebih baik kita memberikan, kita men-set suhu kamar anak kita itu suhu kamar yang nyaman. Jadi nggak terlalu dingin, juga nggak terlalu panas. Jadi nggak terlalu dingin, juga nggak terlalu gerah. Jadi kita bisa set suhu ruangan kamar anak kita senyaman mungkin untuk kondisi dia saat demam. Jadi seperti itu. Jadi jangan yang terlalu gerah juga, atau jangan juga yang pakai AC-nya atau pakai kipas angin yang terlalu besar sehingga membuat dia juga jadi dingin gitu. Jadi suhu yang nyaman, suhu yang pokoknya kita bisa rasakan sendiri. Oke, suhu segini ini bagus nih buat dia. Anak nggak terlalu dingin, nggak terlalu hangat. Jadi yang 5 adalah mengatur suhu ruangan anak supaya bisa beristirahat dengan nyaman dan kualitas istirahatnya juga jadi lebih maksimal. Yang keenam, nah tadi sudah kita melakukan pengecekan, kita kompres, kita memberikan pakaian yang nyaman, kita mempersilahkan anak kita untuk istirahat juga yang nyaman, kita set kamarnya yang supaya senyaman mungkin, jadi kualitas istirahatnya jauh lebih maksimal. Nah, biasanya juga kalau anak lagi kurang sehat, demam atau sebagainya itu biasanya adalah kualitas makannya akan sedikit menurun. Ya, jadi akan jauh lebih baik kalau kita menyediakan makanan yang mudah dicerna untuk anak kita. Mungkin contohnya bubur kali ya, mungkin bubur, karena kan bubur lembut. Jadi ketika anak sedang kurang fit, ketika sedang demam, bubur bisa membuat lebih mudah dicerna oleh tubuh anak. Jadi mungkin bubur lebih rekomend, atau mungkin teman-teman ada makanan lain yang bisa rekomend ketika anak kita bisa sedang demam, bisa komen di bawah, bantuin juga sebagai masukan kita juga. Gue juga jadi masukan nih, dapat menu baru untuk anak gue ketika mungkin nanti mengalami demam selain bubur. Tadi udah ada beberapa tips ya yang udah gue sampaikan. Jadi gue akan coba review. Yang pertama, ketika anak kita sedang demam, alangkah lebih baiknya kita segera melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan termometer. Standar suhu tubuhnya untuk anak ketika mengalami demam adalah di 37 derajat ke atas. Yang kedua, kita bisa memberikan asupan cairan
yang cukup. Jadi kita mencukupi nih asupan cairan yang mungkin sudah sedikit berkurang ketika anak kita mengalami demam. Yang ketiga, kita bisa melakukan tahapan pengompresan. Jadi kita bisa melakukan kompres kepala anak kita supaya dengan harapan bisa menurunkan suhu tubuh anak kita menggunakan kain dan juga air hangat. Yang keempat, tadi kita bisa memberikan pakaian yang hangat, bukan pakaian hangat, tapi pakaian yang nyaman gitu. Pakaian nyaman mungkin pakaian yang tipis, jadi tidak terlalu tebel, jangan yang usah pakai jaket yang gerah-gerah gitu kan. Jadi pokoknya pakaian yang nyaman supaya anak kita, sirkulasi tubuh anak kita, suhu tubuh anak kita jauh lebih baik lagi. Nah, yang berikutnya kita bisa mempersilahkan atau kita mengistirahatkan anak kita di kamarnya, kita set senyaman mungkin. Suhu ruangannya jangan terlalu dingin, suhu ruangannya jangan terlalu hangat. Jadi kita rasakan nih bahwa suhu ruangan anak kita, kamar anak kita tuh nyaman, Pak. Kayak tidak nyaman nih. Supaya apa ya? Supaya balik lagi tadi gitu, ketika sedang demam, anak kita tuh butuh waktu istirahat yang cukup, butuh kualitas istirahat yang juga yang cukup. Jadi dengan situasi atau suhu kamar yang nyaman bisa membuat kualitas istirahat anak kita jauh lebih baik. Yang berikutnya adalah makanan. Ketika demam kita akan direkomendasikan untuk memberikan makanan yang mudah dicerna. Jadi makanan yang gampang dicerna ketika anak kita sedang sakit atau sedang demam. Bisa bubur, bisa yang lainnya juga. Itu tadi beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman aplikasikan ketika anak-anak teman-teman mengalami demam. Adik mungkin juga bisa, ponakan juga bisa, atau adiknya pacar juga bisa. Itu kan jadi nilai positif juga ya di depan pacar kita. Nah, tentunya ketika kita sudah melakukan hal-hal pertolongan pertama tadi yang gue bagikan tadi, dan ketika 3 hari, ketika kita terus observasi, terus kita pantau keadaan anak kita setelah 3 hari mungkin ya, setelah 3 hari anak kita kok belum ada perbaikan kondisinya, bahkan mungkin bukan hanya demam aja setelah 3 hari, mungkin bisa disertai dengan batuk, mungkin bisa disertai dengan nafsu makan yang terus menurun, terus juga dia mungkin makin lemas, atau juga mungkin bisa ketika 3 hari itu timbul rasa sakit di sendi anak kita. Mungkin dia akan bilang, aduh mami, papi, kaki aku nggak enak, aku nggak enak, atau apa. Atau juga mungkin timbul bintik-bintik merah di kulit. Itu sudah masuk tahap dimana teman-teman harus bawa buah hati kita, adik kita atau siapapun itu ke dokter untuk melakukan tahap pengobatan lebih lanjut, yang mana supaya anak kita bisa mendapatkan penanganan yang jauh lebih baik lagi gitu kan. Jadi memang setelah kita melakukan penanganan pertama di rumah, kita sudah usaha, sudah ikhtiar, namun mungkin belum ada perbaikan, justru ada hal-hal lain yang membuat kita khawatir. Kita harus segera mengajak anak kita ke dokter, rumah sakit, klinik, pokoknya ke dokter deh, supaya bisa mendapatkan penanganan, bisa mendapatkan pengobatan jauh lebih baik lagi. Jadi itu tips-tips yang udah gue berikan, semoga bisa berguna buat teman-teman, semoga bisa memberikan masukan juga buat teman-teman semuanya. Nah, tapi kalau misalkan menurut teman-teman ada lagi nih tips-tips lainnya yang mungkin tadi gue kelewat gitu, bisa tolong komen di bawah, itu juga jadi masukan gue juga. Nanti mungkin ketika anak gue juga mengalami demam, supaya gue bisa ada masukan lagi, oh ada poin yang ketinggalan nih dari teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang lainnya juga jadi bisa belajar juga bisa ada masukan juga kan. Terima kasih buat teman-teman udah join, udah nonton. Semoga tips yang gue sampaikan bisa berguna, dan semoga ketemu lagi di vlog gue berikutnya, dan semoga juga di vlog berikutnya gue bisa memberikan tayangan yang jauh lebih baik lagi, menghibur, memberikan info-info yang positif buat teman-teman semua. Dan lagi-lagi gue minta tolong untuk bantu subscribe, like, komen, dan juga teman-teman bisa share video gue ke teman-teman lainnya juga, semoga bisa berguna. Terima kasih banyak, stay safe di era pandemi ini, selalu jaga jarak, pakai masker, dan hindari tempat-tempat keramaian gitu. Jadi kalau memang nggak perlu keluar ya sebenarnya nggak perlu keluar ya, di rumah jauh lebih aman.
Terima kasih dan bye-bye.